Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Ampunilah karena engkau telah diampuni. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang psikolog yang sangat termasyhur di seluruh dunia ini. Ada seorang psikolog yang sangat terkenal bernama Louis B. Smedes, seorang berkebangsaan Amerika. Dia pernah menjelaskan dalam buku yang dia tulis, judulnya Memaafkan, Kekuatan yang Membebaskan. Louis B. Smedes ini menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupnya karena hidupnya dibelenggu oleh kebencian yang terus bercokol di dalam hatinya. Mungkin orang ini pernah disakiti atau dirugikan oleh orang lain, dan kemudian dia menjadi marah, lalu menjadi benci, dan akhirnya dendam dengan orang yang telah menyakiti hatinya atau yang telah merugikannya, dan ia tidak mau mengampuninya. Dia terus menyimpan kebencian dan dendam di dalam hatinya. Dan menurut Louis B. Smedes, psikolog ini, itulah salah satu yang membuat manusia itu tidak bisa merasakan sukacita, tidak bisa merasakan damai sejahtera di dalam hatinya. Dan ini bagaikan belenggu, kebencian ini bagaikan belenggu yang membelenggu manusia sehingga ia tidak bisa hidup dengan bebas, tidak bisa hidup dengan bahagia. Ketika dia disakiti oleh seseorang dan kemudian dia dendam, benci, dan tidak mau mengampuni orang ini, maka setiap berjumpa dengan orang lain, bahkan mungkin orang yang baru saja berjumpa dengan dia, baru pertama kali berjumpa dengan dia, maka langsung muncul sikap curiga kepada orang itu. Sungguh aneh, padahal baru pertama kali berjumpa, baru pertama kali bertemu, sudah langsung merasa curiga dan bahkan juga merasa benci dengan orang yang baru saja dia jumpai. Dan ini, sikap seperti ini muncul karena di dalam hati orang itu penuh dengan kebencian dan dendam, dan tidak ada kemauan untuk mengampuni sesamanya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seseorang yang berhutang sebesar 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan di dalam Injil dikisahkan bagaimana akhirnya raja ini memutihkan atau menghapuskan hutang dari orang ini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena 10.000 talenta itu bukan jumlah yang sedikit. Ada seorang ahli tafsir, kebetulan teman saya sendiri, seorang ahli kitab suci, itu membuat perkiraan 10.000 talenta itu mungkin kalau dirupiahkan sekarang ini jumlahnya sama dengan 100 juta. Itu jumlah yang tidak main-main, 100 juta. Saya tidak pernah memegang uang sebesar 100 juta itu, sangat besar. Dan dihapuskan begitu saja oleh sang raja. Tentu ini sebuah kegembiraan yang luar biasa bagi orang ini. Tetapi apa yang kita lihat dalam Injil dikisahkan
ketika orang ini keluar, lalu dia berjumpa dengan temannya yang hanya berhutang kepadanya sebesar 100 dinar. Ya 100 dinar itu, ya kata teman saya lagi ya, yang ahli kitab suci itu, 100 dinar itu jumlahnya hanyalah 100.000 ya. 100.000 rupiah. Bayangkan. Jadi 100 juta rupiah dengan 100.000 rupiah. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang ini ketika dia berjumpa dengan temannya yang berhutang 100 dinar ini atau 100.000 rupiah ini, dia kemudian menagih uangnya itu, dan karena temannya ini tidak bisa mengembalikan, maka orang ini pun kemudian dikisahkan menangkap dan mencekik ya temannya ini, ya bahkan dimasukkannya ke dalam penjara. Luar biasa ya. Padahal orang ini punya hutang 100 juta rupiah kepada raja, diputihkan. Tetapi ketika bertemu dengan temannya yang berhutang hanya 100.000 rupiah, ya 100 dinar, dicekiknya ya dan dimasukkannya ke dalam penjara. Dan tentu raja sangat murka ya, dan akhirnya menghukum orang ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya karena Injil Matius ini ditulis setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, maka banyak ahli tafsir mengatakan bahwa perumpamaan tentang raja dan orang yang berhutang ini adalah tambahan dari penginjil Matius ya. Karena Injil Matius itu ditulis sesudah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan maksud dari yang dimaksudkan dengan raja di sini, jadi yang dimaksudkan dengan raja oleh penginjil Matius tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus yang telah menghapuskan, yang telah memutihkan hutang kita sebagai manusia yang begitu besar ya. Kita punya hutang yang begitu besar, hutang dosa, hutang yang tidak henti-hentinya kita lakukan ya, bahkan mungkin sampai hari ini kita terus berbuat dosa ya. Diputihkan, dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah karunia dan rahmat yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ya, ketika kita sendiri, ya, ketika kita manusia ini ya, ada sesama yang berhutang kepada kita, hutangnya mungkin tidak seberapa ya dibandingkan dengan hutang kita kepada Tuhan, kita lalu bersikap kasar ya, kita lalu bersikap keras ya kepada sesama kita ini. Sungguh tidak seimbang, sungguh tidak proporsional. Hutang kita yang begitu besar diampuni oleh Tuhan, tetapi hutang sesama kita yang tidak seberapa tidak kita lepaskan, tidak kita putihkan, kita tidak mau menghapuskannya. Sungguh kita adalah manusia yang tidak adil. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Louis B. Smedes yang tadi saya ceritakan, dia sungguh sangat yakin, dia mengatakan di dalam bukunya bahwa orang tidak bisa bersuka cita karena dendam dan kebencian, karena dia tidak mau mengampuni kesalahan sesamanya. Maka kalau orang sungguh-sungguh ingin menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupnya, maka tidak ada jalan lain selain mengampuni. Tidak ada cara lain untuk bisa mengalami kebebasan dalam hidup rohani. Tidak ada cara lain untuk bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera kecuali membersihkan hati kita dari segala dendam dan kebencian. Oleh karena itu, marilah ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita jadikan masa Prapaskah ini sebagai momen yang bagus, momen yang istimewa bagi kita untuk membebaskan hutang-hutang sesama kita. Mungkin ada di antara kita ya, mungkin ada di antara bapak ibu, saudara-saudari yang masih
menaruh rasa dendam, ya, masih menyimpan rasa dendam, rasa benci terhadap sesama yang telah menyakiti hati Anda, yang telah merugikan Anda, maka mari masa Prapaskah ini kita jadikan kesempatan yang baik untuk berjuang, berusaha mengampuni mereka semua, sehingga hati kita ini bersih dari segala dendam dan kebencian, dan akhirnya kita boleh menikmati hidup yang bahagia, hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kita pun boleh mendapatkan rahmat yang lebih melimpah dari Tuhan yang kita kasihi. Tuhan memberkati.